Sama Siapa namanya? kan nama saya Agustina Situmorang. Saya tinggal di Jayapura. Saya sekarang sudah STTP dan saya sudah di semester 6 20 tahun. Tujuan kamu datang ke sini tadi? Oh, nah, tadi kan saya sudah menghubungi lewat telepon bahwa saya ini sering dengan ibu. Sebetulnya ini mengenai apa yang saya alami baik di pelayanan, di perkuliahan, di pertemanan, di semua aspek yang ada dalam hidup saya merasa akhir-akhir ini dari semua itu saya ditekan. Saya merasa tidak ada yang mendukung saya dari keluarga, terutama dari keluarga berkuni itu yang paling banyak saya pikirkan. Saya kan sekolah teologi, jadi hanya saya satu-satunya yang jarang bertemu dengan keluarga saya. Jadi mereka kayak menganggap enteng hidup saya. Mereka bukannya nggak menyetujui saya di sini, mereka setuju mereka dulu, tapi mereka sudah terlalu menganggap enteng dan dia udah bisa hidup sendiri, itu hamba Tuhan, jadi udah bisa hidup sendiri, nggak usah kita perhatikan. Jadi dari segi perhatian, dari segi ekonomi, saya udah gak diperhatikan lagi. Jadi saya merasa di Tuhan, kenapa gak ada yang peduli sama aku, keluarga aku pun baik aku, contohnya kalau kakakku selalu minta uang, padahal aku pernah minta uang lagi sama dia. Artinya aku mandiri, aku tinggal di pelayanan, aku untuk keuanganku juga. Kalau bukan karena SKS sama aku yang menghidupi diriku sendiri dari apa yang aku dapatkan di pelayanan. Tapi kenapa waktu aku yang kubutuhkan loh, kenapa gak bisa dapat? Terus di satu sisi kan abangku udah siap kuliah, abangku yang aku punya satu abang, dia tinggalnya di Jakarta, dia itu kuliah di UNJ. Intinya aku merasa kayak maksudnya ada di beda-beda dengan aku dengan karena abangku ini kalau udah minta uang dalam satu minggu itu jangan di situ dia minta uang, dia minta 3 juta pasti mereka besoknya harus sudah ada uang 3 juta itu. Sedangkan aku yang satu semester sudah itu pun 1 bulan itu baru nanti mereka mau kasih, itu pun kalau langsung dikasih mereka pasti langsung ulur waktu. Tidak merasa udah capek loh Tuhan, dengan sekali 2 kali lagi aku udah sadar dia udah wisuda tapi tetap dia lebih perhatikan daripada aku, karena aku yang lebih butuh bantuan, gak ada aku dapat masuk dari mana, tapi kenapa gak ada satu pun yang mendukung aku. Itu masih salah satu Kamu datang sini karena percaya jadi lebih kamu percaya nggak sama Tuhan. Kamu itu tadi masuk kuliah di STT, kamu itu sekarang sudah semester 6. Nah, ketika kamu sudah datang di STT, memang itu berpanggilan Tuhan. Mungkin banyak hal-hal proses akan dihadapi, tapi terkadang Tuhan menguji kita sampai di mana kita bisa mampu menghadapi ujian yang dari Tuhan. Nah, pada hari ini Tuhan sedang mengujimu. Apakah kamu dekat dengan Tuhan? Apakah kamu mengembang hubunganmu dengan Tuhan? Apakah kamu itu hanya berfokus sama Tuhan? Pasti yang kamu bilang tadi, minta uang, dana segala macam sama orang tua, bukan dibedakan. Mungkin kamu itu di pikiranmu membedakan, tapi kita tidak tahu bagaimana keadaan orang tua kita di sana. Yang saya mau bilang, jangan buat di dalam hatimu bahwa itu ada perbedaan. Mungkin hari-hari ini Tuhan belum mengizinkan langsung kasih itu, tapi ada tahap-tahap untuk Tuhan kasih. Aku mau bilang sama kamu, jangan pernah bilang orang tua itu membedakan, karena ketika kita memang datang sama Tuhan, dari mana saja pun bisa Tuhan kirimkan. Jadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan, jangan bimbang itu dalam pelayananmu, jangan bimbang bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Hari ini aku mau bilang tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Teman-teman kita mungkin banyak hal-hal yang akan mengecewakan kita, orang tua kita pun sekalipun, tapi aku mau bilang bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kamu sudah mulai down, sedih, bahkan merasa jauh dari Tuhan, hari ini aku mau bilang perbaharui hubunganmu dengan Tuhan. Nah, ketika itu orang tuamu jangan paksa untuk harus ada, tunggu waktunya, ada waktu yang Tuhan kasih, ada hal-hal yang Tuhan kasih sama kita. Jadi jangan
Jangan kamu takut dengan keadaan, karena percaya ketika Tuhan panggil ke tempat ini, Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah mempersiapkan. Jadi jangan sejauh ini sampai semester 6 kamu bisa, kedepannya pun kamu harus lebih bisa lagi. Jadi jangan bimbang, karena Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Mengenai hubungan tadi, jujur aja memang hubunganku kayak gini, bukan maksudnya aku pun merasa kecewa dengan diriku sendiri. Aku sekolah tinggi teologi tapi hubunganku gak bagus gitu kan, karena aku sibuk dengan diriku sendiri. Aku merasa sibuk padahal nggak sibuk, merasa sibuk gitu kan. Itu yang aku sadari akhir-akhir ini. Aku kuliah, kerja, tanggung jawab di pelayanan harus dikerjakan pagi, istilahnya pagi siang malam itu nggak ada henti-hentinya, terus perkuliahan, di pelayanan, ponsel itu terus dikerjakan. Tapi itu kerjakan tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Mungkin karena itulah aku sangat merasa kecewa dengan orang tua, karena aku gak ada hubungan dengan Tuhan. Jadi pikiranku pun buntu gitu. Jadi aku gak bisa tidur. Tuhan, sebetulnya apa yang tujuan dalam hidupku? Aku udah melayani. Tapi ini yang aku dapat, kayak Tuhan tuh malah mengelok-ngelokkan jalan untuk menuju masa depan gitu. Maksudnya biasanya langsung Tuhan luruskan jalan. Kenapa harus berbelit-belit seperti ini? Jadi bahkan di mimpi buruk, sampai depresi, nggak bisa tidur. Contohnya kayak akhir-akhir ini ada yang nggak bisa tidur, sampai tidur jam 3 pagi, nggak bisa tidur lah, nggak maksimal. Jadi kerjakan semua itu, istilahnya itu karena memang udah tugas dan kewajiban, bukan lagi dari hatiku. Jadi menurutku hubunganku dengan Tuhan itu sekarang bagus, renggang, dan itu juga dipengaruhi oleh pelayanan. Ada timbul kekecewaan karena aku merasa kayak kami itu hamba Tuhan, udah tahu firman, tapi kenapa kelakuan kami itu kayak gini semua gitu. Gak menggambarkan bahwa kami itu pelayan Tuhan, gak menggambarkan bahwa kami itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi aku merasa kecewa dengan Tuhan, kecewa lagi dengan manusia, kecewa lagi dengan keluarga, belum lagi sahabat. Awal sebetulnya kami ada 13 orang bekerja di sana, tapi karena aku udah terlalu dekat sama mungkin kan, aku juga ada dekat dengan pengajar lain. Terus sama pengajar ini juga kami lagi bermasalah. Misalnya kami udah bangun kubu ini kelompoknya ini, dan aku sama kakak yang apa itu kan yang perlu saya sebutkan namanya. Jadi kami udah renggang dengan mereka, jadi tibalah kami dua berkawan. Tapi akhir-akhir ini maksudnya Tuhan izinkan kami bentrok gitu. Jadi Tuhan kayak buka kacamata, buka apa namanya, kasih tunjuk sama aku tentang kayak mana bisa gitu. Jadi itu kan suami pendeta. Aku bukan menjelekkan dosanya di Tuhan pendeta, enggak, aku nggak aku salahkan, cuman kecewa aku ternyata selama ini kayak gini persepsinya sama aku. Aku mau bilang dia sombong atau hatiku yang nggak beres. Jadi berkecamuk di dalam pikiranku itu semua. Tuhan, ini pendeta hamba Tuhan tapi kok kayak gini. Aku juga kadang-kadang kecewa. Maksudnya kami itu sama-sama harusnya datang ke tempat itu, harusnya menanggung jawab pekerjaan yang tanggung jawab sana. Tapi dia kayak aku merasa kayak bukan cuma aku loh yang mau mengerjakan ini, harusnya kamu yang mengerjakan, karena kan sama-sama di pelayanan gitu kan. Janganlah aku maksudnya mengerjakan sendiri, makanya sendiri, sama-sama kita mengerjakan. Terus ada perkataan dia bilang kita akan itu nggak perlu suruh, kami tuh nggak punya hak menurut Tuhan. Jadi aku merasa ada ya pembedaan emang maksudnya pelayanan itu dibeda-bedakan ya. Aku merasa kayak kami itu bukan siapa-siapa, jadi aku merasa menganggap bukan cuma dia menganggap aku rendah, aku juga menganggap diriku itu jadi rendah. Aku nggak layak ya Tuhan melayani Tuhan, aku kayak gini ya. Jadi banyak tuduhan yang datang sama aku gara-gara perkataan itu. Udah hubungan beda sama Tuhan, hubungan dengan keluarga juga nggak bagus.
Jadi dia datang lagi bilang kayak gitu, padahal aku udah berharap sama dia, udah terlalu mengandalkan dia gitu. Jadi merasa kecewa, jadi apa lagi yang dilakukannya, aku udah gak peduli gitu. Jadi kamu mau kayak mana urusan mulai itu, aku gak mau ngurusin lagi itu. Jadi dia mau cari kawan baru pun aku udah gak peduli lagi, karena aku mata aku itu udah gelap, hatiku udah gelap, dan mataku itu udah gak bisa lagi melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Karena aku ya udah kamu gitu, lakukanlah kalau memang kamu itu mungkin kamu yang lebih baik gitu. Padahal yang aku perhatikan, aku bukan yang bijak, aku bukannya bilang aku lebih baik, tapi dari yang aku perhatikan dan kalau orang di pelayanan aku menyebutkan dia pun maksudnya dia tuh gak sesuai dengan apa yang dia ingin. Padahal gak sesuai dengan pelayanan, maksudnya bukan cuma aku yang menilai, aku diam aja tapi orang bisa menilai. Sebetulnya dalam hatiku juga penilai aku ada kayak gitu, tapi aku diam, tapi orang langsung bilang sama aku. Maksudnya bukan satu dua orang, ada beberapa orang, dan itu bukan cuma anak-anak di samping itu penilai sama aku. Tapi aku pun gak mau punya persepsi yang jelek sama dia. Tapi karena udah dia bilang kayak gitu asli sama aku, dia sendiri yang bilang kayak gitu sama aku, aku masih percaya sama dia. Itu yang bikin pikiran gue berkecamuk, maksudnya kayak sakit hati aku gitu. Jadi hari ini aku sih mau bilang sama jangan sedih. Mungkin rasa kecewa itu kadang boleh ada, rasa kecewa itu ada. Yang saya bilang tadi, bilang dia anak pendeta, mungkin dia di antara kalian merasa hebat, tapi Tuhan mau lihat. Kadang Tuhan ini sama yang saya bilang tadi yang pertama, Tuhan uji. Tuhan mungkin mau mengangkat kita untuk lebih lagi, tapi dengan hal-hal yang kayak gitu. Tuhan mau mengangkat kita, tapi dengan hal-hal positif. Mungkin teman-teman kita, mungkin sekeliling kita, itu aja yang akan memproses. Tapi Tuhan mau lihat sampai di mana kamu mampu bisa menghadapi itu, sampai di mana kamu bisa melangkah. Jadi itu bisa kita buat jadi batu loncatan untuk kedepannya, untuk meraih apa yang kita inginkan kedepannya. Jadi mungkin dia mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin kamu kecewa sama dia. Hari ini aku mau bilang sama dia, jangan pernah buat sakit hati dalam hati, karena itu akan merusak kita sendiri. Itu akan melingkupi pikiran kita kalau kita nggak lepaskan itu. Nah, hari ini aku mau bilang sama dia, intinya satu lagi, ketika kamu menghadapi hal-hal ini, jangan cerita semua orang, tapi ceritakan sama Tuhan, karena hanya Tuhan bisa sumber jalan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, yang saya bilang ini, lepaskan itu, ambil sisi positifnya dari temanmu tadi, bilang gini, dia mungkin lagi memperbaharui, dan aku juga mau memperbaharui hatiku. Hari ini bilang, kalau kamu memang mau benar-benar udah menganggap dia jadi temanmu, katakan sama dia, katakan aku mengampuni dia Tuhan. Ini pelajaran-pelajaran yang Tuhan kasih. Sampai sejak mana kamu bisa, mungkin di pelayanan, bahkan kalian mengambil satu geng-geng gitu. Terkadang manusia boleh melakukan itu, tapi Tuhan lihat. Sekarang Tuhan lihat sampai kemana kita itu. Apakah kamu masih kayak gitu-gitu aja? Udah sampai semester 6 masih dilingkupi dengan hati yang keras itu, masih ditanam dengan kepahitan itu, kekecewaan itu. Tuhan mau menguji hatimu sampai kapan kamu bisa melepaskan itu, menerima, karena tidak bisa kita mengubah pola pikir manusia. Dengan kita, aku mau berubah. Sekarang jangan paksa dia untuk berubah, tapi kamu yang berubah. Jangan paksa dia untuk dekat sama Tuhan, tapi kamu yang dekat sama Tuhan. Intinya itu. Hanya satu kunci, bangun hubungan dengan Tuhan. Terkadang kita juga bilang sama Tuhan, Tuhan aku kecewa, Tuhan tidak pernah kayak gini, Tuhan selalu dia aja kayak gitu. Tapi Tuhan mau mengangkat kamu untuk lebih memiliki integritas. Seorang kepercayaan itu tidak gampang untuk menjalani. Tapi ada hal-hal batu-batu yang akan kita hadapi. Jadi aku mau bilang sama kamu, tetap kuat, jangan merasa direndahkan, jangan merasa rendah, karena Tuhan tidak suka direndahkan anak-anaknya. Lagi kita sendiri yang merendahkan diri kita. Jadi hadapi, nikmati, syukuri apa yang kamu alami. Oke, semangat. Terima kasih, Bu. I know